Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Santoso, NIM 211M10036. Pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan tentang isu prioritas G20 Indonesia. Di sini yang saya bahas adalah isu transformasi digital. Transformasi digital merupakan salah satu dari 3 isu prioritas presidensi G20 Indonesia. Sektor ini dinilai menjadi salah satu kunci dalam upaya pemulihan bersama pasca pandemi COVID-19. Di masa pandemi, digitalisasi perekonomian berkembang sangat pesat. Mereka yang beradaptasi memanfaatkan digitalisasi terbukti mampu bertahan di masa pandemi dan dalam persaingan global. Tujuan presidensi G20 Indonesia adalah adanya hasil yang nyata bagi semua pihak. Salah satunya adalah melalui langkah penggalangan kerja sesama anggota G20 dalam bentuk investasi, program peningkatan kapasitas, biaya siswa maupun transfer teknologi. Bagi masyarakat Indonesia, presidensi Indonesia ditargetkan dapat memberikan manfaat nyata, terutama dari rangkaian pertemuan yang akan mendatangkan banyak delegasi dan menggerakkan ekonomi daerah. Teknologi saat ini sangat berperan penuh dalam perkembangan kehidupan manusia. Hampir sebagian penduduk di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sudah menikmati kemajuan teknologi. Salah satu contoh transformasi digital saat ini yaitu internet dan gadget. Dengan adanya internet dan gadget, memudahkan seseorang untuk transaksi jual beli barang atau jasa secara online. Kelebihan dari adanya internet dan gadget antara lain, yang pertama, akses informasi yang mudah dan cepat, yang memungkinkan mengakses informasi dari seluruh wilayah di dunia dengan internet. Yang kedua, memperluas jaringan sosial. Contohnya, kita bisa berteman dengan orang dari berbagai daerah hingga lintas antar negara. Adapun kekurangan dari internet dan gadget, pertama, cybercrime atau kejahatan cyber. Kekurangan internet yang mungkin banyak terpublikasi adalah soal cybercrime atau kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini meliputi tindakan seperti penipuan, pencurian, pembajakan, dan lain sebagainya. Banyak orang yang memanfaatkan internet untuk mengeruk keuntungan pribadi. Misalnya, orang tersebut menyebarkan malware atau virus di situs dalam internet yang tujuannya untuk menyerang dan mencuri data pribadi yang tersimpan di perangkat pengguna. Kemudian orang tersebut bakal meminta tebusan uang agar data itu dikembalikan.
Kekurangan kedua yaitu spam. Spam sendiri sering menjadi istilah untuk menyebut kiriman iklan atau pesan tidak diinginkan yang diterima pengguna. Selain iklan, spam bisa muncul sebagai pesan masuk di email yang juga bersifat tidak penting. Spam tersebut cukup mengganggu, bahkan dalam beberapa kasus spam bisa membuat perangkat menjadi error karena membuat konten yang terlalu banyak. Salah satu transformasi digital adalah Tokopedia atau dunia belanja online di Indonesia. Memang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan riset menunjukkan bahwa 90% masyarakat Indonesia lebih menyukai berbelanja secara online ketimbang manual. Alasan praktis tentunya menjadi penyebab utama kenapa berbelanja di e-commerce menjadi pilihan mereka. Salah satu perusahaan e-commerce yang mendulang sukses besar berkat transformasi digital di Indonesia adalah Tokopedia. Marketplace dari Indonesia ini berdiri pada tahun 2009. Perusahaan ini bukan hanya terkenal di Indonesia saja, namun sudah terkenal di Asia Tenggara. Tokopedia merupakan sebuah marketplace untuk transaksi penjualan dan pembelian produk secara online. Konsep marketplace untuk transaksi penjualan dan pembelian produk secara online, konsep marketplace yang mudah dan praktis, membuat perusahaan ini menjadi favorit banyak konsumen. Contoh yang kedua yaitu Gojek atau ojek online. Gojek seakan sudah menjadi wajah baru dari dunia transportasi di Indonesia. Kesuksesannya dalam menguasai pangsa pasar dan menyasar market segmen yang telah membuat Gojek ini menjadi salah satu perusahaan yang wajib kita perhitungkan. Gojek berhasil membuat proses menunggu alat transportasi konvensional dan melakukan kegiatan tawar-menawar menjadi lebih cepat dan juga sederhana. Cara yang mereka lakukan adalah dengan menyediakan jasa layanan pemesanan satu sentuhan menggunakan aplikasi. Strategi bisnis ini lalu membuat Gojek menjadi salah satu perusahaan berstatus Decacorn pertama di Indonesia dengan tingkat valuasi lebih dari 145 triliun pada tahun 2019. Contoh yang ketiga yaitu OVO. Adanya pandemi secara tak langsung telah mengubah kehidupan masyarakat menjadi serba digital, termasuk maraknya aplikasi yang digunakan untuk transaksi uang digital yang membuat masyarakat tidak perlu berbelanja menggunakan uang real demi menghindari penularan virus. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang sukses dalam bidang ini adalah OVO. Dengan adanya OVO, pelanggan akan lebih mudah dalam melakukan transaksi secara online. Bahkan pelanggan pun tidak perlu repot membawa dompet maupun uang cash untuk melakukan pembayaran. Keberhasilan OVO sebagai salah satu perusahaan yang sukses menerapkan transformasi digital terbukti dengan sejumlah penghargaan yang diraih, antara lain penghargaan dari IDC Indonesia dengan kategori Digital Transformer of the Year. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.